Ini juga kritik saya ke Pak Jokowi. Tidak perlu untuk mengkomentari apapun. Duduk diam saja. Ya kalau memang tidak ada aktivitas yang terkait dengan publik, ya ini eranya yang lain. Saya tidak bisa bayangkan kalau perilaku seperti Pak Jokowi ini diduplikasi oleh mantan bupati, mantan gubernur. Apakah hubungan Megawati dan Jokowi ini menjadi beban buat Presiden Prabowo? Kita tidak melarang anak presiden boleh maju jadi wapres, bisa jadi presiden. Banyak kok di banyak negara tuh terulang ya kan. Tapi ya harus juga punya kualifikasi ya. Gibran itu kualifikasi minimal sih belum kita lihat. Ya mungkin sedang mempersiapkan 2009 legasinya melalui Wapres, di mana PSI sekarang diperlebar menjadi partai yang super terbuka. Di sisi lain Presiden Prabowo datang bertemu Megawati. Artinya ada sedikit gesekan di sini. Bagaimana Abang di sini? Pertemuan Prabowo dan Megawati menjadi momen yang sangat dinantikan setelah Pilpres 2024, bahkan digadang-gadang untuk bertemu, bahkan setelah juga pelantikan, namun belum juga terjadi. Dan kemarin Senin 7 April malam terjadi di Jalan Tengku Umar, di kediaman Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Saat ini saya bersama pelaku politik Abang Honingsani akan membahas apa makna di balik pertemuan Prabowo dan Megawati. Selamat malam, Abang. Malam. Oh, iya. Saya punya adik nih. Siap, Abang. Salam sehat. Salam sehat. Sehat ya. Nah, Abang, sebagai pelaku politik, bagaimana Abang melihat dari kacamata politik pertemuan Prabowo dan Megawati? Itu pertemuan yang biasa, dua pelaku politik, dua pemimpin dengan gerbong besar masing-masing. Ibu Mega sebagai senior, Pak Prabowo sebagai presiden yang sekarang ini sedang berkuasa. Mereka ketemu di suasana Lebaran, bulan Syawal, sebagai sesama Muslim. Ini kesempatan yang baik. Dan kehadiran Pak Prabowo ke rumahnya Ibu Megawati tidak luar biasa juga, karena itu kunjungan dari yang lebih muda kepada yang lebih berumur, lebih senior. Dalam posisi sebagai presiden, Ibu Mega adalah senior presiden kita. Dalam posisi usia, Ibu Mega lebih senior daripada Prabowo. Jadi menurut saya memahami itu sebagai silaturahmi biasa antara kedua tokoh. Hanya menjadi menarik karena itu dilakukan hampir ada kesan sangat tertutup, tidak seperti biasanya. Ya. Kira-kira apa yang kedua, tertutup? Itu dilakukan di tengah spekulasi banyak pihak bahwa ada ketegangan relasi antara Ibu Mega dan Pak Prabowo karena PDI Perjuangan berada di luar kekuasaan. Ternyata semua spekulasi, semua pikiran tentang keretakan di antara kedua orang ini terjawab hari Senin malam itu. Dan kita berterima kasih kepada Pak Dasko yang kemudian menginformasikan, men-share gambar, dan gambar dari Pak Dasko itulah kemudian di hampir semua lini media massa, Ibu Mega dan Pak Prabowo duduk dalam satu sofa panjang berdua. Itu kan sebetulnya gambaran yang sangat sangat familiar di antara kedua tokoh. Tidak ada kesan berjarak, tidak ada kesan formal, sangat egaliter. Itu seperti adik yang sudah lama rindu ingin ketemu kakaknya dan mereka duduk berdampingan. Hampir tidak ada aksesoris yang disiapkan secara serius, sungguh-sungguh. Ya ini menurut saya sih dua kakak beradik lah datang ketemu, dan kita bersyukur mereka sudah ketemu. Maka semua spekulasi yang kemudian bisa ditarik ke kiri dan ke kanan dalam politik bisa mulai diurai dan berkurang. Saya pikir begitu. Berarti
Abang melihat bahwa pertemuan ini biasa-biasa saja, ibarat sebagai bentuk kerinduan ya antara kakak beradik dan juga momen silaturahmi Lebaran ya. Tapi mungkin lebih jauh di tengah situasi politik, dinamika politik yang terjadi saat ini, bagaimana PDP apakah sedang menempatkan diri sebagai oposisi atau tidak? Dan sisi lain, Prabowo dengan koalisi Kim Plus-nya belum secara resmi melibatkan PDIP masuk menjadi Kim Plus. Kira-kira menurut Abang, pertemuan ini apakah ada potensi PDIP akan bergabung di dalam koalisi? Ya, kalau potensi rasanya iya. Kalau kesempatan itu diambil, biasa saja di politik. Tetapi politik itu kan juga harus menempatkan kepatutan dan etik. Dan negara yang baik adalah ketika kekuasaan itu jangan diambil semua. Beri juga kepada mereka yang secara sadar tidak mengambil bagian dalam kekuasaan menjadi kelompok kritis. Pemimpin yang kemudian memberi ruang kepada kelompok kritis yang diorganisir secara baik, yang tidak ada dalam pemerintahan tapi ada dan hadir di lembaga parlemen, itu justru menyehatkan kekuasaan. Nah, jadi Pak Prabowo rasanya mengerti betul soal itu. Saya orang yang sangat optimis. Mengapa? Karena dari latar belakang keluarga Pak Prabowo ini besar di luar. Mereka mengerti tentang demokrasi. Ya, mengerti bagaimana memberi ruang adanya perbedaan, mencari kompromi dari perbedaan. Tradisi itu justru dialami Pak Prabowo sejak masih muda karena mereka lebih banyak di luar. Nah, begitu juga Ibu Mega. Ibu Mega ini orang yang kecintaannya kepada Indonesia ini luar biasa. Bisa kita maklumi, pertama karena bapaknya yang memproklamirkan, lalu Ibu Mega dan tentu saja PDI Perjuangan ingin menjaga spirit keindonesiaan itu jangan sampai kemudian dipolitisasi hanya karena kekuasaan. Dan saya yakin seperti yang kita baca di media tentu saja karena tidak ada pernyataan atau belum ada pernyataan resmi dari Ibu Mega atau yang mewakili Ibu Mega atau dari PDI Perjuangan. Tetapi kalaupun pernyataan itu benar bahwa kami bersedia atau silakan menggunakan PDI Perjuangan tapi kami tetap ada di luar kekuasaan. Nah, itu menurut saya hal yang bagus dan itu pelajaran yang baik dalam rangka konsolidasi demokrasi. Dan secara psikologis rasanya sih memang PDI Perjuangan lebih baik di luar. Supaya apa? Supaya lebih mematangkan setelah 10 tahun ada dalam kekuasaan, dan juga dengan ada yang di luar kekuasaan PDI Perjuangan, maka relasi antar Pak Prabowo dan Ibu Mega tetap hangat, tetapi dalam politik kalau ada hal yang harus dikritisi tetap bisa dilakukan secara optimal tanpa merusak relasi personal. Jadi saya sih percaya bahwa Ibu Mega dengan kesadaran penuh memilih untuk tetap berada di luar, dan ya sebagai pelaku politik, sebagai orang yang memahami demokrasi, saya justru sangat senang kalau seandainya PDI Perjuangan tetap ada di luar kekuasaan dan tetap kritis terhadap kekuasaan. Jadi kira begitu. Oke, baik, berarti Abang melihat bahwa PDP harus tetap berada di luar kekuasaan. Ya? Harusnya begitu. Harusnya gitu ya. Tapi kita melihat lagi soal bagaimana di parlemen, soal faktor dominasi. Kalau untuk sesuatu yang dikatakan sebagai koalisi, oke lah Kim Plus. Tetapi dari segi jumlah kursi, PDP di parlemen menguasai. Bahkan Ketua Panja juga kemarin, Ketua DPR RI juga Ibu Puan. Artinya possibility itu adalah arah-arah perlahan bagaimana PDP bergerak masuk ke dalam koalisi Kim Plus. Bagaimana Abang lihat? Saya sebagai pelaku politik adalah melihat sejauh ini ya tidak ada
PDI Perjuangan dalam kekuasaan. Bahwa nanti ke depan seperti apa kita lihat saja. Tapi sekali lagi saya berharap PDI Perjuangan sebaiknya tetap saja ada di luar. Karena kalau dia ada di luar itu bagus untuk kemudian pembelajaran politik bagi kita semua, untuk kemudian melatih memperbiasakan adanya perbedaan dalam politik. Karena koalisi yang ada sekarang kan menurut saya sudah lebih dari cukup untuk membuat keputusan apa saja di DPR. 80% itu sangat besar dan itu sudah absolut. Jadi kalaupun ada yang mau gabung ya kalau saya sih tidak menarik lagi karena tidak menentukan. Ya kan tidak menentukan. Jadi kalau kita mengibaratkan pepatah itu kan ada anekdot nggak ada lu nggak rame kan. Sekarang nggak ada lu, gua udah rame gitu. Jadi lu datang itu tidak menggenapkan, lu pergi juga tidak membuat kami kurang. Jadi lebih baik di luar aja lah. Lebih baik di luar saja ya, artinya. Tapi kita menunggu bagaimana respon Megawati untuk kedepannya ya. Tapi dengan adanya PDIP berada di luar koalisi, ketika Presiden Prabowo bertemu Megawati, kita belum tahu pembahasan resminya seperti apa ya, 1,5 jam itu. Tapi Sufmi Dasko mengatakan bahwa membahas tentang krisis ekonomi. Berarti kita melihat lagi ke belakang bagaimana Megawati dulu di tahun 2001 ya, di masa transisi dari zaman Gus Dur, beliau sempat menjabat menjadi presiden kurang lebih 3 tahun ya, sempat dibilang bahwa presiden setengah gitu. Artinya waktu itu ada terjadinya privatisasi BUMN, di mana Megawati menjual sekian banyak aset-aset BUMN untuk menutupi utang negara yang ditinggalkan kurang lebih 18,7 triliun waktu itu. Dan pengalaman itulah, apakah menurut Abang melihat bahwa Prabowo datang ke Megawati untuk lebih fokus membicara soal bagaimana menstabilkan perekonomian nasional? Enggak ada hubungannya. Itu silaturahmi aja. Silaturahmi. Jadi tidak mungkin dalam koalisi yang sudah sebesar itu lalu Pak Prabowo mau belajar dari yang lain, enggak lah. Resources yang ada di pemerintahan sudah lebih dari cukup untuk memutuskan semua hal strategis. Jadi menurut saya sih kehadiran Pak Prabowo di Teguh Umar, kemudian mereka berjumpa, suasananya hangat, lebih dari 1 jam gitu kan. Itu memberi pesan ke publik bahwa kami tidak ada masalah. Jadi meskipun secara fisik baru berjumpa, ketika Pilpres berbeda pilihan, namun tidak mempengaruhi apapun. Toh pada saat Lebaran Pak Prabowo belum datang, anaknya Mas Didit sudah ke Teguh Umar dan mereka sangat hangat. Ya itu tandanya apa? Begitu juga ya Mbak Puan ketika bersama dengan Pak Prabowo juga hangat. Baik dalam kapasitas sebagai ketua DPR maupun sebagai pribadi. Dan sejarah antara Pak Prabowo dan Bu Mega dan Pak Sumitro dan Pak Karno itu kan mereka relasi famili. Jadi banyak sekali hal yang membuat mereka bisa jumpa, mereka bisa hangat dalam pertemuan meskipun lama ya, secara fisik mereka tidak berjumpa. Kenapa? Mereka punya banyak sekali tabungan kebersamaan itu. Sama-sama sejak kecil mereka sudah berinteraksi. Bapaknya Pak Prabowo ada dalam pemerintahan Pak Karno. Jadi ya, dan dua keluarga ini sangat mencintai Republik. Jadi menurut saya sih baik-baik saja. Ya. Makanya tapi spekulasi menjadi berkurang. Nah, persoalan dikatakan bahwa tidak bermasalah ya, tidak ada masalah soal bagaimana Prabowo dan bertemu Megawati hanya sebatas silaturahmi. Tapi yang menjadi masalah di sini ketika publik melihat bahwa pertemuan Megawati dan Prabowo ini salah satu bentuk menjaga perasaan, yaitu di mantan Presiden ke-7 RI Jokowi. Ya, ini situasi yang sedikit bukan dikatakan berbeda, tapi hanya berbeda tempat. Berbeda tempat, dan bagaimana
kita tahu ya bahwa abang sebagai pelaku politik belakangan ini kan cukup jarak, bahkan tidak punya komunikasi yang baik antara Megawati dengan Jokowi. Bagaimana abang melihat soal menjaga perasaan, kira-kira apa yang dipertaruhkan? Begini ya, saya memberi catatan khusus soal kekuasaan. Jadi siapapun berkuasa ada masanya, ada batas waktu, ada limitasi. Dan sesudah reformasi, kekuasaan terjauh dari presiden kita 10 tahun. 10 tahun. Itu dengan catatan dia memenangkan 2 kali pemilu presiden. Ya. Bisa 1 kali. Bahkan bisa kurang dari situ. Seperti yang dialami oleh Pak Gus Dur. Nah, tapi kan kita tidak berharap seperti itu. Dan sesudah kekuasaan berakhir, pemimpin di negara-negara yang politiknya benar, demokrasinya berjalan benar, dia hampir tidak pernah mengambil bagian dalam semua urusan, dalam semua keruwetan politik yang terjadi sesudah dirinya tidak berkuasa. Itu soal etik. Etik ya. Soal etik. Soal kepatutan, soal kepantasan. Maka kalau kita perhatikan, saya ambil contoh saja. Negara yang paling gampang gitu. Apa kurang hebatnya Barack Obama? Tapi ketika kekuasaan berpindah tangan ke Donald Trump, dia tidak memberi komentar apapun. Termasuk ketika Donald Trump menghapus semua Obamacare gitu kan. Ya. Dia nggak memberi komentar apapun. Begitu juga ketika Trump dikalahkan oleh Joe Biden. Ya, dia tidak memberi komentar apapun terhadap apa yang Biden lakukan. Kemudian kembali Trump sekarang berkuasa dengan kebijakan ekonomi luar negerinya yang luar biasa. Tidak pernah ada presiden Amerika sebelumnya itu memberi komentar. Nah, ini yang terjadi di Indonesia, ini anomali. Kita pernah punya pengalaman Pak Harto yang lama sekali berkuasa. Ya. Tapi ketika sampai ke Habibie, Pak Harto tidak pernah kasih komentar. Megawati berkuasa, lalu Pak SBY 10 tahun, Megawati tidak pernah memberi komentar dalam kapasitas sebagai mantan presiden. Begitu juga SBY, ketika Jokowi berkuasa, dia tidak pernah memberi catatan apapun. Nah, harusnya Pak Jokowi tidak perlu mengambil semua isu, tidak menarik. Ya, sebagai mantan presiden tidak perlulah, eranya sudah selesai. Ya, ikuti apa yang dilakukan Pak SBY, menyepi dan menghabiskan waktu dengan melukis. Ya. Justru hari ini banyak sekali orang yang menyukai lukisan pergi ketemu Pak SBY, tidak cerita soal politik. Mereka cerita, tanya, apa sih yang dilakukan Pak SBY? Kemudian dari gambar-gambar lukisan yang muncul itu, banyak cerita yang melatari. Nah, itu yang namanya negarawan. Nah, jadi ya, sekali lagi, ini juga kritik saya ke Pak Jokowi. Tidak perlu untuk mengkomentari apapun. Duduk diam saja. Ya, kalau memang tidak ada aktivitas yang terkait dengan publik, ya ini eranya yang lain. Kekuasaan sudah selesai. Bisa buat apa namanya? Biasanya sih mantan presiden selalu punya library ya, punya perpustakaan. Untuk kemudian menyibukkan waktu, membaca buku, kemudian sharing tentang bacaan, lalu diundang ke forum-forum, memberi motivasi dan segala macam. Nah, tapi kalau masih tertarik politik, ya buat partai politik. Ya, saya dengar sekarang katanya Pak Jokowi mau buat partai politik. Buat saja partai politik, supaya ada kanalnya, ada saluran. Tidak perlu semua dikomentari, tidak menarik. Tidak menarik. Dan itu menurut saya pelajaran yang buruk. Pelajaran yang buruk. Saya tidak bisa bayangkan kalau perilaku seperti Pak Jokowi ini diduplikasi oleh mantan bupati, mantan gubernur. Ya, enggak. Setiap era selesai, berhenti.
biarkan saja yang baru berkuasa, yang baru memimpin tanpa kita. Kalau ada yang tanya, ada yang genit, ya no comment lah. Tetap saja aktivitas non politik silakan. Menerima orang datang ke rumah yang sekarang di Solo katanya sudah wisata Jokowi, silakan. Tapi tidak perlu masuk ke ruang publik yang kemudian menjadi polemik. Kalau kita mau sehat, kan mulai urusan yang besar sampai yang kecil, Pak Jokowi ikut memberi komentar. Tidak menarik sih menurut saya. Artinya beliau harus konsisten dengan apa yang dikatakan semasa waktu-waktu mendekati Purna Bakti sebagai presiden kemarin ya, bahwa kembali ke Solo bermain sama cucu atau pulang ke Solo tanam singkong dan sebagainya. Tapi kan yang sekarang ya tanam konstituen. Ya, saya tidak sampai ke sana ya. Saya mengerti apa yang melatari itu, tapi kan tidak perlu. Nanti orang bilang kita suudon ya kan, nggak perlu suudon, nggak perlu, nggak baik. Tapi ya dalam politik yang benar, ya ketika selesai ya sudah, tidak perlu lagi. Ya kan? Bila perlu semua simbol-simbol yang merepresentasi tentang kekuasaan itu kita tinggalkan. Nah, yang saya tidak habis mengerti ini Pak Jokowi kemana-mana baju putih, celana hitam. Yang kurang itu cuman pin presiden aja. Pin presiden. Itu ya silakan saja. Tapi menurut saya tidak menarik. Legasi pinnya itu ada di Wapres mungkin. Ya itu nanti dibicarakan di tema yang berbeda lah. Tapi ya biarkan saja Pak Prabowo bekerja dengan energi yang dia punya, dengan tenaga yang dia siapkan untuk Indonesia, tanpa kita membebani. Ya, Pak Prabowo sedang menata Indonesia, ya kan, sedang menyusun kekuatan yang baik. Pak Jokowi tidak perlulah sedikit-sedikit kasih komentar, ya kan. Didit ke rumah Megawati dikomentari, kemudian Mbak Mega sama Pak Prabowo ketemu, komentar untuk apa gitu. Lalu kalau pertanyaannya, tapi wartawan tanya, ya wartawan tanya karena kamu suka jawab aja. Coba kalau Pak Jokowi nggak pernah jawab, kan wartawan nggak mau nanya lagi, nggak usah, Pak Jokowi udah nggak mau gitu. Saya pikir begitu. Baik Abang, sekarang kita masuk bagaimana kita melihat soal Presiden Jokowi, mantan Presiden RI ke-7 ini, bagaimana hubungan baik. Kita melihat soal hubungan baik antara Megawati dan Jokowi. Berikutnya Megawati dan SBY. Tapi kita lebih mengerucut kepada Jokowi. Apakah hubungan Megawati dan Jokowi ini menjadi beban buat Presiden Prabowo? Enggak, kalau seandainya ini politik itu rasional. Ya. Kalau hubungan itu perasaan, itu emosional. Politik itu harus hindari itu. Jadi yang mempertemukan kepentingan dalam politik adalah tentang cita-cita besar itu. Cita-cita besar menurut saya sih semua pemimpin itu ya Jokowi, Prabowo, Megawati, SBY yang masih hidup ya. Itu tentang Indonesia. Indonesia jadi besar, Indonesia jadi sejahtera, Indonesia jadi jaya. Bahwa secara pribadi per pribadi mereka mungkin ada pengalaman masa lalu, lalu mereka tidak menjadi sahabat atau tidak mau ketemu. Ya itu tidak perlu kita bahas. Ya kan? Misalnya Mega nggak mau ketemu Jokowi, menurut saya ya sah-sah saja. Kenapa? Karena dalam banyak hal ternyata ada perbedaan prinsip. Ya, pertama dari PDI Perjuangan kemudian pergi, lalu ada rencana bersama kemudian pergi, di luar skenario kemudian main sendiri dorong anaknya. Ini ya wajar saja. Tapi itu di internal. Jadi
Tidak perlu kita berharap nanti kapan ya Prabowo nanti kumpulkan semua presiden, ada Bu Mega, ada Pak SBY, ada Pak Jokowi. Kalau bisa harusnya Danantara kemarin bertiga dong. Iya, harusnya. Kalau bisa harusnya ke Magelang tuh bertiga. Tapi Pak Jokowi tahu betul, Pak Prabowo tahu betul bahwa memang ada kendala psikologis. Jauh lebih mudah dia ketemu Ibu Mega ketimbang meminta Ibu Mega hadir di pertemuan yang dia kumpulkan, ada Pak Jokowi, ada Pak SBY dan ada Ibu Mega. Ibu Mega sama Pak SBY apakah sudah cair? Belum. Tetapi hebatnya meskipun mereka tidak sering ketemu di ruang publik, namun di acara-acara formal mereka biasa-biasa aja ketemu, say hello, anak-anak mereka juga rukun ketemu, ya itu bagus. Lalu Ibu Mega dengan Pak Jokowi, kalau dulu sama-sama di PD Perjuangan sebagai kader, sebagai junior, lalu berseberangan, ya itu secara politik. Tapi kalau ada di momen yang harus semua mantan presiden hadir, ya rasanya juga pasti ketemu. Seperti Puan sama Jokowi lah. Ya kan? Emang ketika Puan akrab sama Jokowi, mamanya Puan marah sama Puan? Enggak juga. Ya kan? Ya itu namanya politik seperti itu. Tapi bagi kita, jangan pernah urusan politik itu, kalau bahasa anak-anak sekarang, kita baperan. Politik baperan. Politik kemudian pakai perasaan, enggak. Politik itu biasa. Hari ini bersama, besok berpisah. Hari ini nggak sama-sama, besok sejalan. Biasa aja. Ini artinya tidak ada sama seperti kalau kita melihat ya, ada beberapa perwira senior ya kan. Ya kan. Kalau kita lihat di media sosial, di TikTok misalnya. Itu kan banyak juga jenderal yang ketika periode pertama mendukung Jokowi, periode kedua mendukung Jokowi, dan bercerita buruk tentang Pak Prabowo. Masa mau pilih jenderal pecatan, bla 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 bla. Tapi buktinya sekarang, ya kan, memuji juga Pak Prabowo, ya kan? Menjadi anak buahnya Pak Prabowo, ya. Politik memang begitu. Tapi bagi mereka yang mengerti tentang value politik itu tidak dilakukan. Ya, nah, jadi ya tidak perlu terlalu galau lah. Kalau ketemu syukur, tidak juga. Yang paling penting selama bangsa ini dikelola dengan cara yang benar dan beradab, ya kita memberi apresiasi ke mereka. Saya pikir begitu. Baik, berarti bukan menjadi beban ya? Enggak ada beban. Tapi ketika kemarin di momen Lebaran, Presiden Prabowo open house gitu, open house, dan hanya beberapa presiden saja ya, mantan presiden datang ya, dan itu tidak secara serentak. Sementara jauh sebelumnya Presiden Prabowo merencanakan Presidential Cup. Ya, Presidential Club, bagaimana semua mantan-mantan presiden ya bersama, karena kita tahu bahwa politik yang dibawakan oleh Prabowo ini suasananya lebih akomodatif. Nah, jadi kira-kira di sini bagaimana Abang melihat masing-masing partai punya kepentingan partai, dan juga lebih jauh melihat masing-masing untuk kepentingan elektoral. Sementara kita melihat yang lebih tampak di permukaan sekarang, Presiden Jokowi ya mungkin sedang mempersiapkan 2029 legasinya melalui Wapres, di mana PSI sekarang diperlebar menjadi partai yang super terbuka. Di sisi lain Presiden Prabowo datang bertemu Megawati. Artinya ada sedikit gesekan di sini. Bagaimana Abang bisa melihat? Enggak, 2029 masih jauh lah. Kalau memang Pak Jokowi mau menyiapkan Gibran jadi presiden, ya silakan saja. Bahwa nanti 2029 sesuai dengan putusan MK, presidensial threshold-nya 0%, maka semua partai politik boleh mencalonkan capresnya. Siapapun boleh, apalagi semua syarat sudah dipermudah di zamannya Jokowi. Umur di bawah 40 tahun boleh. Kemudian ya pokoknya syarat-syarat itu memudahkan anak-anaknya running jadi pemimpin. Dan Gibran diuntungkan dengan itu. Bahwa
apa yang terjadi secara kasat mata semua orang tahu bahwa itu untuk kepentingan familinya Pak Presiden. Nah, kalau seandainya nanti juga 2029 ingin mendorong Gibran maju sebagai presiden, ya sebagai warga negara sah-sah saja. Kita tidak boleh larang Pak Jokowi, silakan saja. Tapi sebagai civilian, sebagai civil society yang ingin demokrasi terbangun dengan baik, sebagai masyarakat yang ingin jangan sampai oligarki itu berlangsung terus-menerus, kita melakukan edukasi politik seperti yang kita lakukan melalui podcast, melalui tulisan, melalui seminar, bahwa cukup sudah pendekatan-pendekatan family dalam mengkonsolidasi kekuasaan politik. Ya, semua syarat terpenuhi kok. Dengan latar belakang anak presiden sudah jadi wapres, dan secara ekonomis juga mapan, cukup punya semua syarat untuk maju sebagai presiden. Tapi ya jujur sebagai pelaku politik, sebagai orang yang intens mengamati perjalanan politik bangsa ini, ya saya sih dengan segala hormat kepada Gibran, memang belum patut lah anak ini. Ya jadi wakil aja kita tidak melihat hal yang luar biasa. Ya boleh saja, kita tidak melarang anak presiden boleh maju jadi wapres, bisa jadi presiden. Banyak kok di banyak negara tuh terulang ya kan. Tapi ya harus juga punya kualifikasi lah. Gibran itu kualifikasi minimal sih belum kita lihat. Ya kesian sih, kesian. Kalau kemarin tetap bertahan wali kota Solo, kemudian setelah 2 periode didorong jadi gubernur, rasanya jauh lebih matang buat Gibran. Daripada sekarang kita pingin dia, atau Pak Jokowi pingin dia langsung jadi wapres, ya kesian. Akhirnya apa? Akhirnya tugas kenegaraan, tugas memimpin yang harusnya bisa share antara presiden dan wapres, ya sekarang porsinya hampir semua diambil oleh Pak Prabowo sendiri. Ya ini tanggung jawab kita bersama. Kalau Pak Prabowo kelihatan kelelahan, capek, ya kita harus maklum karena dia tidak punya pembantu yang artinya pembantu, dia tidak punya wapres dengan kapasitas yang cukup untuk kemudian bisa mengambil sebagian peran yang bisa dibagikan ke wapres. Ya ini fakta hari ini, dan ya sebagai orang yang mengerti politik sih saya tidak bangga, ya, tapi saya harus menerima kenyataan ini. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita doakan Pak Prabowo sehat terus selama 5 tahun ini, ya menteri-menterinya juga membantu bekerja dengan sungguh-sungguh, tidak perlu terlalu politiking, dan Pak Prabowo juga harus tegas bahwa menteri sekarang adalah anak buahnya, tidak boleh ada 2 induk. Ya, bagi menteri-menteri yang hari ini masih rutin melapor ke mantan presiden yang lama, di ruang-ruang publik masih bercerita tentang presiden yang lama, ya kalau mereka tetap melakukan itu rasanya lebih baik diganti. Jadi tidak boleh loyalitas ganda, karena kalau loyalitas ganda itu menimbulkan keraguan, menimbulkan spekulasi. Jadi lebih baik mencari pembantu yang tahu bahwa hari ini presidennya Prabowo dan dia hanya loyal ke Pak Prabowo dan tidak memberi komentar apapun tentang pemerintahan yang sebelumnya. Jadi itu menurut saya yang harus dilakukan. Menarik ini ya Abang mengenai soal relasi ya. Kita katakan ya dalam suatu bahasa slang dikatakan geng Solo ya. Dan kalau kita melihat bahwa kita kaitkan pendekatan antara pertemuan Presiden Prabowo dan Megawati,
mungkinkah akan terjadi reshuffle kabinet walaupun PDIP tidak masuk di dalam Kimples, tetapi ada possibility lain di mana PDIP sebagai pelengkap, dan ada beberapa menteri mungkin yang bisa diganti dalam hal ini di reshuffle, melihat adanya orang-orang yang masih berbicara hal-hal yang di luar lingkaran Prabowo, dalam hal ini geng Solo. Kalau saya sih tidak ada mau geng Solo, ke geng Jogja, ke geng Jakarta, bagi saya tidak menarik lah. Jangan kemudian saya nggak tahu siapa yang memulai itu geng Solo, ya kan. Tapi oke lah, saya rasa Pak Prabowo tahu bahwa memperbaiki tim sama seperti orang main bola lah. Kalau dalam perjalanan 45 menit pertama jelek ya diganti. Kalau 15 menit pertama ternyata tidak berkembang permainan, diganti. Biasa aja, begitu juga reshuffle, ya kan. Pergantian yang biasa. Bahwa dalam pergantian ada pertimbangan politis, ya silakan saja. Tapi itu prerogatif yang dimiliki oleh Pak Prabowo, silakan digunakan secara optimal. Cuman bagi saya sekali lagi, menteri-menteri yang ada sekarang itu harus memposisikan diri bahwa tuan mereka tuh Prabowo. Jangan kemudian ada beberapa menteri yang beberapa kawan saya secara pribadi saya bilang, kalian tuh harus jadi negarawan, tidak boleh tetap jadi relawan gitu loh. Masa udah jadi menteri masih jadi relawan bela sana bela sini. Ya karena punya relasi pribadi dengan teman-teman itu. Jadi ya mudah-mudahan nanti dengan janji akan memperbaiki kinerja kabinet, kemudian kalau misalnya di reshuffle ya cari yang baik aja. Nah, dan kelemahan sih saya menyebutnya itu pemerintahan Pak Prabowo itu adalah dia tidak punya jubir yang baik, ya. Dia tidak punya untuk speak up, untuk menginformasikan hal-hal yang dilakukan Pak Prabowo ke publik. Komunikator yang baik, ya. Dan saya sangat menyayangkan itu ketika ada hal yang krusial yang terjadi di Tempo itu. Ketika orang kirim kepala babi, kemudian ketika orang kirim tikus yang dipotong, itu ancaman itu serius, totally ancaman. Itu ancaman, itu sinyal bahwa kamu sedang diancam, ya. Dan orang kirim kepala babi itu sama dengan kalau kita nonton film Godfather itu, ya. Godfather. Ketika Michael Corleone meminta sesuatu, kemudian mitra bisnisnya menolak itu. Lalu di dalam bed covernya itu lagi tidur, ketika dia sadar itu kuda tunggangannya itu kepalanya dimasukkan ke dalam, itu kan ancaman. Nah, jadi kalau ada yang membaca bahwa kepala babi ke Tempo itu tidak ancaman, ya menurut saya naif lah. Apalagi dianjurkan masak saja. Emang di Tempo itu pemakan babi ya, Pak? Apalagi itu bulan puasa. Dan menurut saya sih itu potret dari kemampuan komunikasi yang terbatas, dan itu potret dari arogansi kekuasaan. Jadi Pak Prabowo ya harus kalau tidak diganti ya direvisi aja lah. Tidak perlu. Kita punya banyak sekali komunikator politik handal, ya. Kalau menurut saya sih, pengetahuan saya, orang jubir pemerintah terbaik itu namanya Pak Murdiono. Murdiono itu ngomongnya itu sangat teratur, sangat pelan, sangat tertata dengan baik. Kenapa? Karena dia hanya mengulang kembali apa yang dilakukan oleh pemerintah. Dia tidak boleh berpersepsi atau dulu ada satu juru bicara Gus Dur itu, namanya Wimar Witular. Itu bagus banget. Nah, kita butuh orang-orang kayak gitu. Orang-orang yang humble, kawannya banyak, komunikasi dengan medianya baik, menyiapkan waktu untuk ngobrol dengan media. Bukan kemudian terasing, bukan kemudian arogan. Kan kesian tuh. Masa urusan pernyataan juru bicara pemerintah aja presiden ikut campur.
Ya kalau memang tidak kompeten ya Pak Prabowo menurut saya sih ganti aja lah, ganti. Masih banyak yang bagus kok, masih banyak yang bagus. Pikir begitu. Iya, ya. Persoalan komunikasi ya memang menjadi krusial ya memang, karena bisa saja salah persepsi dan salah penafsiran juga ketika kalau yang terjadi di bawah dalam ruang lingkup masyarakat, terus apa yang disampaikan, bahkan terakhir kemarin kan dan audiensi 7 jurnalis bersama Presiden Prabowo juga, bahkan Prabowo belum mendapatkan informasi yang cukup komplit ya mengenai situasi yang sedang terjadi di negeri ini ya, dan itu yang kita sayangkan, bagaimana PCO ya harus bisa di-upgrade lah kalau sekalinya kita hal-hal seperti itu. Dan saya sepakat bahwa masih banyak SDM yang berkualitas di negeri ini ya, yang bisa untuk membantu Presiden Prabowo. Baik Abang, yang terakhir ini kita melihat dengan adanya dinamika sosial ini bagaimana menghimpun mantan-mantan presiden, kita melihat untuk satu pembangunan nasional yang akomodatif ini. Kira-kira dalam momen apa dan seperti apa sebagai pelaku politik ini, kira-kira ada saran seperti apa buat pelaku politik yang lain di masyarakat? Begini loh, presiden yang sudah tidak berkuasa lagi itu ya, ada hal positif dari mereka kita bisa pelajari. Tapi tidak perlu ada pikiran kita kumpulkan mereka. Emang mau main kartu? Ya kan? Ibu Mega itu sudah usia 70 sekian. Pak SBY sudah 70-an sekian. Kemudian Pak Prabowo 70-an sekian. Pak Jokowi 60-an sekian. Kecuali ada yang sifatnya mewakili Indonesia biasanya. Karena Pak Presidennya nggak bisa, dia bisa kirim para mantan presiden untuk mewakili dirinya. Untuk acara-acara krusial, misalnya kita concern dengan urusan Gaza. Kita mengutuk tindakan yang dilakukan oleh Israel misalnya. Ya, bisa kirim Pak SBY untuk komunikasi dengan negara-negara mengatasnamai Pak Prabowo. Diplomasi. Bisa kirim Ibu Mega ke negara-negara yang Ibu Mega dekat. Bisa kirim Pak Jokowi ke negara-negara yang Pak Jokowi dekat. Nah, itu namanya memberi support. Ya, memberi peran kepada mantan presiden. Tapi kalau membuat presidensial club atau forum para presiden, enggak lah. Ya, lebih baik forumnya anak-anak presiden ya kan. Forum anak presiden. Nah, itu silakan saja. Tapi kalau presiden nggak usah lah. Mereka dengan kesibukan masing-masing. Ya kan? Jangan kita memberi beban. Tugas mereka sudah selesai, era mereka sudah selesai. Bahwa masing-masing mereka mimpi tentang anak mereka, ya silakan saja. Mereka punya effort, misalnya Ibu Mega bermimpi suatu saat Mbak Puan bisa seperti dirinya. SBY bermimpi suatu saat AHY bisa seperti dirinya. Jokowi bermimpi suatu saat Gibran bisa seperti dirinya. Ya silakan saja. Ya kan, silakan saja. Tetapi jangan kemudian kita berharap atau kita membayangkan mereka duduk dalam satu meja. Enggak, ini sekarang eranya absolutely miliknya Pak Prabowo. Ya. Biarkan saja Pak Prabowo bekerja secara optimal untuk mengurus negara ini 5 tahun ke depan sesuai dengan mandat yang dia dapat. Nah, bahwa nanti 2029 ada kontestasi lagi yang hari ini berkawan, besok berseberangan, itu keniscayaan dalam politik, biasa saja. Tapi hari ini kita harus 100% memberikan kepercayaan kepada Pak Prabowo. Dan sesudah pertemuan Ibu Mega, berharap sungguh bahwa cukup sudahlah, kita tidak perlulah ikut memberi komentar apapun. Pak Prabowo jalan dengan keputusan-keputusannya, dengan kebijakan-kebijakannya, dan juga kepada Pak Jokowi cukuplah. Komentar-komentar terlalu banyak tuh lama-lama menurunkan kewibawaannya sebagai mantan presiden. Ya, cukup sudah, tidak perlu kasih komentar lagi. Nanti semua hal dikomentari, udah apa ya? Iyalah, saya sih cukup lah. Begitu. Baik, terima kasih waktunya ya, Bang Honing. Pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan ya. Satu hal yang saya petik dari diskusi berdua bersama Bang Honing, bahwa kekuasaan itu selalu ada batasnya. Walaupun politik itu selalu berdinamika setiap saat, tetapi selalu ada batasan dan
hal yang lebih menyadarkan kita bahwa kita harus tahu diri. Kita di eranya siapa.